Nah, jadi kan kakak kemarin ngomong sama aku juga kalau kakak itu keberatan bahwa foto kakeknya kakak itu di-share-share kan? Iyalah, saya nggak suka karena begini, karena masalahnya gini, seandainya mungkin dia nge-share foto yang saya, tapi dia nggak tidak kayak apa ya, ya saya tidak ini juga ya, maksudnya mungkin di satu sisi dia tidak tahu cerita, tapi di satu sisi dia kayak sok tahu gitu ya, yang dia paham semua tentang kehidupan masa lalu, baru seolah-olah dia tunjukkan nih, ini loh orangnya, laki-laki yang kabur begitu saja meninggalkan saya dengan mama saya di rumah sendirian selama 12 tahun tanpa listrik, tanpa air. Nah itu yang kami tidak suka, Mbak. Itu kami yang tidak suka. Ngapain sih majang-majang fotonya eyang kami begitu? Untuk apa? Toh juga itu sudah almarhum. Kasihan loh dia ini sudah lama meninggal dari 2015, tapi masih fotonya masih dipajang-pajang, masih diceritain kalau dia ini kabur, katanya nggak tahu kemana, nggak ada kabar beritanya. Bagaimana mau ada kabar beritanya orang dia sudah meninggal? Baru pada waktu itu bagaimana mau ada kabar beritanya orang mamanya yang usir eyang saya keluar dari rumah? Seandainya mungkin beritanya memang benar ya Mbak, kita tidak akan sejauh inilah mau ngutak-ngatik si Tiko. Kita juga tidak ada urusan sama si Tiko. Yang kita punya urusan ini, dia sudah menceritakan hal yang tidak benar. Itu aja. Keluarga besar bilang ya itu harus keluarga besar keberatan, dan kalaupun dia tetap meneruskan ini sampai sampai nanti, kalau misalnya dia ada lagi wawancara dengan TV kah atau YouTube atau apa, kita akan menuntut dia dan menuntut juga yang berani menayangkan hal itu. Itu aja Mbak yang kita tekankan buat dia. Oke, karena Mbak sebagai cucu kandung dari almarhum Pak Herman ya? Iya, saya cucu pertama Mbak. Pertama. Okay. Karena pernah ke rumah situ dan pernah ketemu Bu Eni dan melihat Sikon di rumah situ Mbak. Si anak saya ini, si Ika ini, saya ajak memang pada saat itu kita berkunjung ya, 2006. Kalau saya sih Mbak, memang saksi hidup, memang saya ada di kondisi itu. Saya berhadapan langsung sama si Bu Eni ini. Jadi saya bukan ngarang, bukan apa enggak, karena memang saya ada di kondisi itu. Memang fakta itu, memang fakta. Oke. Sampai tunggu Mbak, saya mau tambah lagi. Sampai saya ingat ya, waktu saya kan pada waktu saya ada ke rumah eyang saya itu posisinya saya masih SMA kayaknya. Saya itu mau dibekelin jajan Mbak sama eyang saya karena udah mau balik kan ke ke rumah kami lagi. Kita udah mau keluar nih dari rumah itu. Eyang saya itu Mbak ambilin duit buat saya, adik-adik saya jajan. Mbak tahu itu langsung didapat sama si Bu Eni, ditarik itu uang Mbak, ditarik, tidak boleh ngasih ke cucu-cucunya. Padahal kalau dipikir ya, kami ini cucu kandungnya, masih darah dagingnya. Nah, jadi menurut Mbak Ika, tipe karakter Bu Eni dari dulu yang seperti apa sih? Iya, dari dulu sampai sekarang kalau saya lihat ininya memang sama, memang sudah begitu dari dulu dia. Oh, dari dulu emang karakternya seperti itu. Iya, karakternya seperti itu. Karakternya seperti itu. Oke, jadi ini dari inti omongan yang aku tangkap, bahwa keluarga itu keberatan atas statementnya Mas Tiko yang seolah-olah tahu semuanya, kalau emang ini semua kan sebenarnya adalah salah penyampaian, salah paham antara penjelasan Mas Tiko dan cerita aslinya. Jadi kalau emang Mas Tiko sebenarnya nggak tahu, kenapa bilangnya seolah-olah tahu gitu ya? Iya. Oke. Seakan dia tahu semuanya, padahal dia masih kecil kan, masih kelas 2 SD lah. Apa tahunya anak kelas 2 SD dengan keadaan pada saat itu?
Nah, Ibu, ini ada yang mau disampaikan nggak Mas Tiko? Ke Mas Tiko perihal semua berita yang terjadi, pesannya apa? Ya, pesannya supaya dia sekarang sudah jangan lagi membuat statement-statement yang tetap menjatuhkan ayah Ya, saya. jangan menjelek-jelekan lah. Iya, seperti itu saja kita minta, jangan lagi Ya. seperti itu, apalagi yang netizen atau orang-orang di luar sana merasa kasihan yang luar biasa, seakan anak-anak yang jadi anak yang terlantar, jadi anak yang tidak terurus, Diurus ya. tidak diurus sama ayahnya, karena memang itu kehendak ibunya sendiri yang memang tidak memperbolehkan siapapun untuk datang. Oh, Dia merasa dia mampu untuk ngurus anaknya sampai besar ya, dan keadaan saya sekarang ini ya mungkin karma dari perbuatannya dulu, menurut saya begitu sih. nah Bu, tadi kan aku sempat nanya ya Bu ya sama Mas Tiko perihal katanya beliau mau membuat cerita di layar lebar, untuk layar lebar perihal cerita ini gitu. Nah, Ibu sebagai anak kandung dan juga Mbak Ika sebagai cucu almarhum yang pertama, seperti apa tanggapannya? Kalau saya sih Mbak, saya tidak pusing sih dia mau bikin film layar lebar, layar setengah lebar. Yang jelas saya tidak mau dia mengeluarkan statement kalau dia ini anak yang malang, yang teraniaya karena papanya yang sudah meninggalkan dia dengan ibunya yang membuat ibunya jadi depresi. Saya nggak mau seperti itu, karena itu semua tidak benar. Dan kalaupun ini dari orang produksi film tetap menayangkan dengan cerita yang sudah selama ini sudah tersebar dan tetap dia mau angkat cerita seperti itu, kami akan menuntut Tiko dan menuntut rumah produksi itu Mbak, karena itu tidak benar. Jadi kita tidak pusing, kalau memang tetap mau terbit silahkan, tapi jangan seolah-olah membuat karakter yang saya itu memang jadi orang jahat. Jadi Saya buruk tidak ya? mau. Jadi di sini Mbak Kami Ika, keberatan. jadi di sini Mbak Ika dan juga Ibu membela kebenaran dan menuntut cerita yang sebenar-benarnya ya. Ya benar Mbak, Oke. cerita yang sebetulnya, jadi bukan cerita yang dibuat-buat yang terlalu dramatis dengan kesedihan, dengan keterpurukan, dengan rumah yang besar itu tidak terurus. Itu sebenarnya Sebenarnya tidak mereka seperti ini tidak itu. terpuruk kok Mbak. Dari awal mereka ini tidak terpuruk. Bayangin aja dia ditinggalkan rumah gede, ditinggalkan perusahaan, iya kan? Harusnya dia bisa menggunakan yang peninggalan itu dengan Fasilitas yang sebaik-baiknya. Tapi mungkin karena mungkin saya juga tidak tahu persisnya seperti apa, yang katanya juga dengar katanya dia sempat juga selingkuh dari eyang saya. Ya saya tidak tahu apa yang terjadi, entah itu perusahaan bangkrut karena dia sendiri atau pilot karena memang sudah tidak bisa dia mengurus sendiri. Kami juga tidak tahu, kita juga tidak pusing kan. Cuman kalau opini masyarakat sampai bilang kasihan atau apa, nggak kasihan kalau saya bilang, karena dia ini ditinggalin kemarin ini banyak fasilitas yang ada, perabotan masih lengkap, rumah besar, iya kan? Secara Perusahaan, logika ya. tuh kayaknya tidak masuk akal gitu aja. Kalaupun Bu Eni sampai depresi, ya itu mungkin karena dia tidak bisa menerima keadaan kalau dia ini sudah tidak punya apa-apa, karena dia dari zaman mudanya ini selalu bersikap sombong dan angkuh, merasa dia ini orang yang benar-benar tajir melintir yang nggak bakal habis dia punya harta seperti itu. dan tidak tahu asal-usulnya dari mana. Makanya dia depresi itu ya gara-gara itu, karena udah habis barang-barangnya, dia udah nggak punya apa-apa, dia udah tidak seperti dulu lagi, yang itu membuat mungkin dia tidak bisa menerima kenyataan. Seperti itu. Oke. Nah, Jadi bukan didolemin dari ayah saya, bukan seperti itu. selama waktu Ibu sama Kakak nonton itu pas di mana Bu? Pas tahu, loh ini Tiko, loh ini Bu Eni, itu tahu dari mana Bu awal mulanya? Boleh diceritain nggak Bu?
Kalau saya tuh nonton di televisi. Oh, di TV. Tapi saya tidak sangka itu Tiko. Iya, awalnya saya nonton di televisi. Awalnya saya tidak sangka itu Tiko. Maksudnya cerita kisah tentang ayah saya. Malah saya gini, kasihannya anak ini, saya bilang kan, rumahnya gelap, tidak ada lampu, tidak ada air. Jujur saya juga pernah begitu. Aduh, kasihannya nih anak gitu kan, belasan tahun. Kan pada saat itu saya tidak melihat foto ayah saya. Jadi memang kayak kekasian bener ya gitu. Bener nasibnya. Begitu dipajang foto laki-laki itu, baru ketahuan lah. Kok ada foto itu? Tidak, Mbak Indah yang kasih tahu kami, Mbak Ika. Iya, jadi saya keluar rumah pergi kan, di mobil ditelepon sama kakak saya, dia bilang kamu lihat enggak televisi di RCTI lagi berlangsung di Silet? Hah? Memangnya kenapa? Bapak Herman ada di televisi. Masa dibilangin katanya ninggalin rumah gini-gini, masa? Jadi saya video call, saya lihat kan itu yang namanya Tiko gitu-gitu. Oh, sebenarnya nanti saya putar ulang di rumah nanti. Ininya ternyata ada berita lagi. Sebelah, oh ini si Tiko. Oh ini ada cerita ya bilang tapi tidak benar ceritanya ini. Saya sudah mulai emosi juga di situ. Saya sudah telepon si anak saya, sudah pada mau marah sama, saya bilang enggak, kita lihat aja perkembangannya dulu gimana ini gitu. Terus malamnya mungkin komunikasi sama Mbak Novi ini mungkin gitu, saya bilang ya coba aja diluruskan, saya bilang gitu. Oke. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan, nggak apa-apa? Enggak, itu aja dulu. Ya itu aja untuk sementara, itu aja Mbak Novi. Makasih juga kami sudah bisa konfirmasi yang sebenarnya kan dari cerita-cerita yang ini. Tidak terjadi ya. Oh, pesannya suami saya katanya mungkin Mbak Novi juga bisa nanya-nanya ke tetangga yang lawas-lawas gitu loh, orang-orang yang lama kan, tahu siapa itu Tiko atau apa. Memang ada sebagian tetangga ini yang sebenarnya ikut-ikutan inilah Mbak, ikut-ikutan mau nebeng-nebeng ini, yang benar-benar dia entah dia sok tahu atau gimana ya, begitu dia sebenarnya tidak tahu persis masalah karena cuma dengar orang ya, jadi statementnya juga salah begitu. Mbak Novi tadi bilang ada tetangga yang tahu kisahnya Tiko. Ya, barusan Bu, saya ditelepon sama orang. Maka tadi saya belum konfirmasi kembali. Ibu, Kak, aku mau tanya, ya, kira-kira ke depannya gimana? Apakah mau bertemu dengan Mas Tiko atau cuman cukup klarifikasi di by phone kayak ya udah tolong jangan sebut-sebut eyang saya lagi, tutup cerita dan jelaskan semua bahwa bahasa kasarnya kamu nggak tahu apa-apa gitu. Gimana? Nanti mungkin saya pengen ketemu sama Tiko nanti. Ketemu di mana? Ya mungkin melalui telepon juga boleh, melalui telepon aja dulu. Gitu aja Mbak. Oke. Terus untuk nyampaikan juga jangan berlanjut-lanjut lagi dengan cerita yang bohong kan. Jangan cerita-cerita yang enggak benar gitu. Nanti malah jadi bumerang buat dirinya dia sendiri gitu. Kalau Mbak Novi cerita sama Tiko, saya ketemu sama ini ya. Nanti Mbak Novi begini ya. Mbak Novi yang ngomong sama iya, nanti makanya Mbak Novi nanti yang sampaikan supaya nanti saya bisa bicara sama Tiko. Sama ini anaknya Pak Herman, anak tuanya ini dengan cucunya tua. Jadi tidak apa-apa Mbak, tidak apa-apa. Ketemukan saya melalui telepon supaya saya bisa sampaikan ke dia nanti kan. Jangan terlalu di atas angin. Tidak, supaya juga dia tahu ini masih ada keluarganya Pak Herman, bukan cuma dia sendiri. Apalagi dia sudah punya saya juga dengar ya katanya dari wawancara dia sudah tidak peduli dengan keluarga dari papanya. Wah, jangan gitu dong. Memang situ dari mana? Kan gitu. Bagaimanapun juga Pak Herman tuh masih punya keluarga. Tidak serta-merta Pak Herman sudah tidak ada terus keluarganya tidak ada, anak kandungnya masih hidup loh. Yang jelas jangan mengeluarkan statement lagi yang aneh-aneh tentang eyang kami keberatan. Karena tidak seperti apa yang dia udah beritakan selama ini. Dia ini hanya mungkin dia cuma diberitahu sama si Ibu Eni cerita lalu-lalu ini, itulah yang dia gunakan. Dia pikir apa yang disampaikan sama ibunya ini benar semua, padahal nggak seperti itu. Itu aja Mbak yang ini.
Tapi kalau sampai selesai dari tadi kan saya lihat dia ada live ya di TV. Nah, kalaupun sampai dia ada live lagi atau bagaimana di berbagai tempat, baru masih menyalahkan eyang saya yang notabene dia bilang papanya meninggalkan dia dengan mamahnya sampai terpuruk seperti sekarang ini, kami akan menuntut itu, Mbak. Kami tidak suka, kami tidak setuju dengan statementnya dia. Seperti itu aja, Mbak. Kita tidak pusing kalaupun dia mau viral atau bagaimana, kita tidak ada urusan seperti itu. Cuman kita mau luruskan aja. Tolong balikan kembali nama baik eyang saya, itu aja. Oke, berarti keluarga sebenarnya minta itikat baik dia untuk mengklarifikasi ini semua dan menyetop pembicaraan yang buruk-buruk tentang eyang ya. Iya, minta tolong saja ke Tiko supaya dia kalau di televisi lagi atau di apa, bukan ayah saya yang ternyata bukan ayah saya yang meninggalkan Ibu Eni selama ini, ternyata memang Ibu Eni ini yang menyuruh ayah saya pergi meninggalkan kami, begitu. Bilang Tiko seperti itu supaya orang tahu, bilang oh ternyata memang suaminya tidak bersalah. Selama ini kan kesannya suaminya tuh bersalah gitu. Jadi suami yang jahat, suami yang mendolimin istrinya, gitu kan. Bapaknya yang sudah lama pergi juga jadi tidak tenang nantinya kok gitu. Gitu aja Mbak Novi, siapa tahu bisa diluruskan nanti kembali. Baik. Ini kan Kak Ica kemarin minta kita klarifikasi dan kita akan posting di YouTube ya Kak ya? Iya boleh. Oke, jadi seperti itu. Ada yang mau ditambahin lagi mungkin dari Kak Ica? Saya Mbak Ika, Mbak. Iya, maaf Mbak Ika. Aku jadi podcast yang lain. Ya maaf Mbak Ika. Jadi ada yang mau ditambahkan lagi untuk Mas Tiko yang sekarang kan sekarang lagi ini ya, maksudnya alhamdulillah lagi banyak tawaran gitu, lagi banyak rezeki juga. Dan kondisi Bu Eni sih kita jelaskan di sini bahwa emang diagnosanya skizofrenia gitu, tetapi karena sudah terlalu lama, katanya dalam jangka waktu 12 tahun, jadi sangat sulit untuk sembuhnya gitu. Tapi alhamdulillah katanya banyak orang-orang baik yang membantu kondisi Mas Tiko dan juga Bu Eni untuk renovasi rumahnya, seperti itu, untuk ngebuat hidupnya jadi lebih baik lagi. Seperti itu informasinya. Ya Pak, yang itu kan rezeki dia ya. Yang penting jangan membuat step yang tidak baik lagi. Betul. Yang di luar jalur cerita itu yang kita tidak suka. Namanya hal-hal gitu ya rezekinya si Tiko kan. Kalau mendapat hal-hal yang begitu ya alhamdulillah kita ikut senang. Yang tadinya dia terasa hidup susah, mungkin sekarang mendapat kebaikan. Ya alhamdulillah. Kita ikut senang yang begitu. Tapi ya itulah, tolong diperbaiki. Jangan bilang ayah saya meninggalkan kami, tidak, malah ibu kamu yang Ibu Eni ini yang menyuruh ayah saya keluar dari rumah. Harusnya dia mempunyai statement gitu. Jadi harusnya dia memberi berita yang benar. Ya semoga berubah. Amin. Almarhum Pak Herman meninggal 2015 ya Bu ya? Iya benar. Meninggalkan rumah tahun 2000 berapa ya? 2010 kali ya. 2010 atau 2011 itu enggak salah. 2011. Pada saat itu. Berarti 5 tahun ya. 5 tahun berpisah dari Bu Eni ya? Iya. Iya, sekitar itu. Makanya kalau katanya sampai 12 tahun tuh kayaknya enggak masuk akal ya. Kok saya hitung-hitung kayaknya enggak deh. Ya makanya kan Kak Ika kan telepon aku tadi malam. Terus Kak Ika bilang kok 12 tahun. Orang 2015 aja yang saya meninggal katanya gitu. 2010 kan pulang tuh. Terlalu lebih deh tahunnya. Terlalu banyak sekali tahunnya 12 tahun. Kayaknya nggak sampai deh. Karena katanya masih sempat pulang ya? Iya, sempat pulang. Oke, masih sempat pulang. Masih sempat pulang, masih bolak-balik kok ya saya itu. Makanya saya bilang, kok sampai 12 tahun ya? Mungkin enggak ya.
Oke. Ya sudah. Nanti insya Allah ini kita ketemu sama Mas Tikonya, kita omongin baik-baik seperti apa gitu. Nanti semoga belanja keinginan saya seperti itu. Suruh memberi apa? Yang tadinya dia rusak namanya papanya, supaya dia perbaiki lagi kembali. Bilangnya jangan sok tahu dengan cerita-cerita yang dia sudah sebarkan. Minta tolong supaya dia konfirmasi kembali gitu, Mbak. Oke, intinya keluarga tidak terima ya Bu ya? Iya, intinya tidak terima dengan cerita-cerita yang dia sebarkan sekarang ini kan. Minta tolong diperbaiki, dia jelaskan kembali apa yang sebenarnya. Itu saja yang saya ingin sampaikan ke Tiko. Oke, baik. Bu, ini kan Ibu udah nge-share foto KTP sama makamnya almarhum Pak Herman. Saya share ya Bu ya, karena biar untuk menjadi bukti juga. Oh iya, enggak apa-apa Mbak. Ya. Takutnya nanti kan bilangnya ini kemana aja, takutnya dibilang malah berpikirnya ke arah lain. Padahal di sini kan kita mencari kebenaran gitu, keluarga mencari kebenaran. Di sini saya kan hanya menjadi penengah ya Bu ya. Saya nggak ke Ibu dan ke ini juga Mami ini kirim ke Mbak Novi, Mami punya akte lahir supaya memang di situ kan jelas Mami ini anaknya dari Pak Herman itu. Oke. Ya nggak usah deh ya. Jangan deh yang akte lahir gitu. Aduh, atau kakak juga boleh lah. Pokoknya ada namanya Mami di situ, keterangan Mami anaknya dari Pak Herman, seperti itu sih. Karena Ibu dari awal sebenarnya nggak mau viral-viral kayak gini ya Bu ya. Iya, nggak mau. Tapi tadi saja saya telepon kakak sepupu saya kan di Jakarta kan. Saya bilang, Mas, konfirmasi dong ke Tiko sana. Dia bilang, aduh, direbutin wartawan aku nanti gitu. Nanti aja deh kalau sudah tenang-tenang adem-adem aku bicara sama Tiko, bilang yang dia statement dia tuh tidak benar semua, maksudnya gitu terlalu berlebihan lah. Gitu ya Mas, sampai dia dapat gini-gini, bang, ya itu rezekinya dia, Pak. Iya, alhamdulillah sejak bisa gitu. Oke. Nah, jadi gitu ya guys. Jadi di sini aku menjelaskan bahwa pihak keluarga hanya minta keadilan untuk kebenaran ya. Jadi bukan untuk pansos, jadi bukan untuk terkenal, nggak ada sama sekali. Jadi pihak keluarga ini keberatan atas statement yang salah yang diberikan oleh Mas Tiko. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan Mas Tiko sepenuhnya, dikarenakan Mas Tiko kan waktu itu masih kecil gitu. Dan bisa betul Bu, dan bisa juga ini adalah cerita dari Bu Eni gitu, cerita dari Bu Eni yang ditelan oleh Mas Tiko. Itu bisa aja ya, bisa aja. Karena namanya ibu sama anak, ya namanya ibu sama anak pasti kan menceritakan kan, iya, jadi kayak seolah-olah ya Bu Eninya seperti ini gitu. Jadi pihak yang itu salah gitu. Tetapi kan nggak nyangka juga bahkan sampai seviral ini gitu. Jadi sampai semua stasiun TV, sampai semua wartawan gitu itu mengangkat cerita ini gitu. Bahkan kata aku dengar katanya mau diangkat ke layar lebar gitu. Sedangkan ini adalah berita yang tidak benar adanya. Seperti itu ya Bu? Iya. Oke, jadi semoga disambut baik juga oleh Mas Tiko, bisa diterima juga oleh Mas Tiko seperti apa cerita aslinya, karena pahitnya cerita ini adalah cerita yang sesungguhnya. Jadi semoga Mas Tiko bisa wise dan dewasa untuk menangkap cerita ini dengan sangat baik gitu. Ya Bu ya, setuju ya? Ya Kak, Bapak. Oke. Nanti ini kita tayangkan besok, hari ini tanggal 5. Hari ini tanggal 5, besok kita akan tayangkan tanggal 6 jam 17.00 ya. Bismillah, ini klarifikasi dari keluarga atas tayangan YouTube saya. Dan semoga nanti bisa dilihat sama Mas Tiko dan direspon dengan baik. Seperti itu ya. Ya Bu ya. Sudah? Iya. Oke. Terima kasih banyak ya Ibu, Kak Ika, Bapak. Terima kasih banyak klarifikasinya. Oke. Sukses ya Mbak ya. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Sama-sama. Ya Kak Ika dan
Oke guys, jadi ceritanya seperti itu. Aduh, Aduh, apa ya? Aku dengarnya kayak mind blowing banget, terus plot twist. iya plot twist ya, betul Iya. plot twist. Jadi kayak aku mikirnya, di satu sisi ini cerita yang pihak keluarga meminta ya, meminta ini ditayangkan. Nah, jadi ini adalah hak jawaban dari pihak keluarga almarhum betul. Pak Herman Susanto gitu. Jadi seperti itu. Tadi malam juga aku sempat teleponan sama Kak Ika. Terus tapi itu nggak aku rekam, nggak aku record. Beliau menceritakan semua awal mula dari perkenalan almarhum Pak Herman dan juga Bu Eni sampai Tiko sampai semuanya itu dijelaskan. Tapi di sini kan saya hanya menjadi penengah sekali lagi ya, menjadi jembatan untuk cerita ini yang sebenar-benarnya. Dan aku juga belum sempat mengkonfirmasi sama pihak tetangga-tetangga yang tinggal lama di daerah sana. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Apa sih seperti itu? Karena sebenarnya ini kan bukan ini aku ya, maksudnya bukan ranah kita. ranah aku sebenarnya, tapi karena pihak keluarga mempunyai hak sekali lagi ya, mempunyai hak untuk klarifikasinya gimana nih? Karena ibu ada di Makassar, Kak Ika ada di Gorontalo. Betul. Jadi ya dengan cara seperti ini dulu. Semoga bisa diterima dengan baik. Saya tidak maksud untuk menjelekkan siapapun, tapi ini adalah cerita sebenarnya. Jadi mohon maaf kalau saya ada salah dan semoga bisa diterima baik untuk semua pihak yang menonton tayangan ini ya. Bismillah, saya sebenarnya agak deg-degan nih, bismillah aja ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bye, wabarakatuh. guys. Dadah. Is there anybody out there? I think I need a lifeline. I've been drifting through the darkness, looking for the sunrise. Sometimes it feels like we're so far away, trying to keep our heads above the waves.